Bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih lanjutan fadilatid doa, keutamaan doa. Qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadiri wal adabu fid du'ai ayyamudda yadaihi wa yahmadallaha ta'ala wa yusalliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'ala hajatahu wa la yanzura ila samai fi hali du'aihi wa idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi. 5 Ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salullaha bibutuni akuffikum. Intaha. Qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadir, telah berkata pemimpin kita, penghulu kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal adabu, adapun adab, fid du'ai, di dalam doa, ayyamuda, yaitu bahwa ia memanjangkan, mengangkat, orang yang berdoa supaya mengangkat yadaihi, dua buah tangannya, wa yahmadallaha ta'ala, kemudian ia memuji kepada Allah Ta'ala, wa yusalliya, dan bersolawat dia ala nabi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'ala, kemudian ia minta hajatahu, keperluannya, hajatnya, wala yanzura, dan tidak melihat dia ilas samai, ke langit, fi hali du'ai, ketika ia berdoa, wa idza faragha, dan apabila telah selesai dia dari doa, masaha yadaihi,
maka dia menyapukan dua buah tangannya ala wajhihi, ke atas wajahnya. Lima ruya, karena ada hadis yang telah diriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, salu, mintalah kamu sekalian Allah pada Allah, bibutuni akufikum, dengan perut telapak tangan kamu. Intaha. Jadi adab orang berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani, adabnya, kita punya adab. Walaupun yang kita minta itu Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih penyayang, kita berdoa minta berarti pada Allah harus pakai adab. Adabnya menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani ialah ayyamudda yadai. Pertama, kalau kita berdoa angkat dua buah tangan. Angkat dua buah tangan, angkat. Sudah kita angkat dua buah tangan, wa yahmadallaha ta'ala, memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, paling tidak begitu. Setelah kita memuji, wa yusalliya ala nabi, supaya bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling tidak begitu. Setelah berselawat kepada Nabi, thumma yas'ala hajatahu, kemudian minta keperluannya. Keperluannya apa? Disebut di situ. Wala yandura ila sama fi hali duahi, dan tidak usah kita ketika berdoa melihat ke langit. Nggak usah ke langit, cukup begini aja. Wa idza faraha masaha yadahi ala wajhi, dan ketika kita setelah selesai berdoa supaya menyapukan dua buah tangan kita ini ke wajah, disapu. Itu adab orang berdoa menurut tuntunan siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu. Jadi jangan mentang-mentang Allah kan maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih penyayang, langsung doa, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, yang banyak. Enggak begitu. Ada adabnya. Ada adabnya ya. Iya, ada adabnya. Kalau kita pakai adab, insya Allah doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu doa. Jadi maksudnya adab berdoa itu angkat dua buah tangan. Soalnya ada orang berdoa tapi ngangkat dua tangannya berat rasanya. Jadi enggak diangkat. Enggak diangkat. Kita pernah kecil enggak, Pak? Pernah kecil enggak? Pernah kecil kan? Punya bapak? Punya ibu? Minta duit begini enggak? Iya kan? Minta duit begini enggak? Pak, duit Pak, mau berangkat sekolah begini enggak? Ya iyalah. Masa begini aja? Bu, duit Bu, mau sekolah, tangannya begini aja. Kan enggak pas kan? Minta ya diangkat tangan. Begitu. Pada Allah juga begitu, diangkat dua buah tangan kita. Diangkat, begitu ya. Sudah diangkat dua buah tangan, memuji pada Allah. Paling tidak alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan boleh, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Dan seterusnya. Puji Allah. Puji Allah tuh. Jangan tidak memuji Allah, tapi dipujilah itu Allah. Dipuji alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu. Tuh, dan seterusnya udah pada hafal tuh. Itu dibaca ya. Tuh memuji pada Allah. Sudah itu baca selawat pada Nabi. Paling tidak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau dipanjangkan selawat munjiyah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awani wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat dan seterusnya. Selawat itu dibaca. Selawat kamilah monggo. Setelah memuji pada Allah baca selawat Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Silahkan dibaca selawat. Ingat pada Nabi. Ingat pada Nabi. Kita berselawat. Jadi sebelum kita berdoa hajat kita pada Allah, berselawat dulu. Biar kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Rasul. Sebab Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu. Nah itu. Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Masa kita nggak mau? Kita berselawatlah pada Nabi. Berselawatlah pada Nabi. Sudah berselawat baru kita minta keperluan kita. Tsumma yas'ala hajatahu. Minta keperluan kita. Minta kaya. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid. Ya mubdi'u ya aid. Ya rahimu ya. Nah apalagi itu. Iya itu. Jadi keperluannya dibaca. Keperluannya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Oh, itu sudar. Kata sudar biar kaya kawin lagi katanya. Udah 3 masih kurang. Iya. Jadi minta keperluannya begitu ya. Ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Itu keperluan kan? Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh. Itu keperluan. Baca keperluannya itu, panjatkan keperluannya itu pada Allah. Begitu tuh. Setelah selesai dari doa, sapukan 2 buah tangan kita ke wajah kita. 2 buah tangan. Saya contohkan sendiri soalnya ini pegang ini nih. Ya, 2 buah tangan disapukan. Disapukan iya, itu tanda mantap kita berdoa pada Allah. Sudah mantap kita berdoa pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil berdoa lagi, mudah-mudahan dikabul. Gitu, mudah-mudahan dikabul. Itu adab berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Soalnya kadang-kadang ada orang mau berdoa. Orang berdoa ngangkat tangan kok kayaknya berat banget ya. Padahal nggak pakai gelang. Kok beratnya luar biasa. Diam aja. Baca istighfar juga diam aja. Sebaiknya kalau wirid, sholat berjamaah itu kan? Sholat berjamaah. Imam baca wiridnya sebaiknya kedengaran oleh jamaah. Suara imam baca wirid itu kedengaran oleh jamaah. Kedengaran iya. Dengan dia berwirid, di situ pula sang imam dengan tidak langsung mengajar tata bahasanya, tata cara membacanya kepada jamaah yang belum hafal. Kalau semua jamaah belum tentu hafal kan? Iya. Jadi imam tuh baca istighfarnya juga keras. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jamaah yang kurang paham jadi tahu, oh itu begitu bacaannya, jadi paham. Baca ayat kursi belum tentu semua jamaah hafal. Imam baca ayat kursinya keras. Makmum yang belum begitu paham, belum begitu hafal jadi hafal. Jadi hafal. Gitu. Jadi sebaiknya kalau
Jadi imam sudah selesai sholat, baca wiridannya itu agak keras dikit. Agak keras dikit. Ini kadang-kadang nggak mau keras, tangannya diam aja. Sudah diam aja, nggak ditutup dengan berdoa. Mungkin ditutup dengan doa, tapi doanya sendiri ya. Sholat dianjurkan berjamaah, bagus. Ini taruh aja, Oh, ya. Sholat dianjurkan berjamaah. Berjamaah itu apa? Berkelompok kan? Iya, berkelompok. Sholat berjamaah, berkelompok. Wirid termasuk doa. Kalau dikerjakan berkelompok bagus nggak kira-kira ya? Ya Allah, bagus. Bukan sholatnya aja yang berjamaah, wiridnya, doanya berkelompok berjamaah, bagus. Isnani khairun min wahid. 2 orang lebih bagus dari cie. Apa cie? Setunggal, siji setunggal. 2 lebih bagus dari 1. Wa salasatun khairun min itsnain. 3 lebih bagus dari 2. Tuh. Jadi kalau wirid dipanjatkan, dibaca oleh 2 orang lebih bagus daripada oleh orang 1. Doa juga begitu. Doa dipanjatkan 2 orang lebih bagus dibaca sendiri. Dibaca lagi itu doa oleh 3 orang lebih bagus daripada 2 orang, dan seterusnya. Maka Nabi berkata, fa'alaikum bil jamaah. Lazimkanlah oleh kamu berjamaah, berdoa berjamaah, sholat berjamaah. Fa innallaha ta'ala la yajma ummati illa ala hudan. Karena sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku kecuali ala hudan, mendapat hidayah dari Allah. Jadi orang yang berkelompok itu dapat hidayah dari Allah. Kita nih, maaf, mulai dari ujung sana sampai sana, insya Allah orang dapat hidayah dari Allah. Fa innallaha ta'ala la yajma'a ummati illa ala hudan. Rasul berkata begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengumpulkan umatku kecuali atas hidayah. Ini dapat hidayah semua itu. Begitu ya. Kadang diam aja. Udah selesai, bangun mau sholat sendirian, sholat sunnah. Ya Allah. Bagaimana? Oh ya, iya, ya diaminkan sajalah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Iya. Kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka, begitu kan? Inni as'aluka. Kalau kita berjamaah, Allahumma inna nas'aluka, gitu. Jadi ini diganti na, kalau double Nina. Siapa Nina? Mbak Nina itu. Jadi aminkan saja, nggak apa-apa. Nanti dibisikin imamnya, kalau udah, bang, ininya diganti apa? Tulisannya ini di buku. Ya kalau sendirian ini, kalau jadi imam inna, bisikan. Kalau membisikan jangan keras-keras. Jangan begitu selesai doa, imam dipanggil, mam sini, apa? Doa lu salah, apa? Allahumma inni as'aluka, kan jadi imam masa inni as'aluka. Emang betulnya bagaimana? Inna nas'aluka. Ya deh. Walaupun ya deh kan banyak orang. Kira-kira malu nggak ya? Malu. Nah, itu. Jadi yang mengingatkan juga punya adab. Punya adab ya. Sama dengan doa kunut kan? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina fi man hadait wa afini menjadi wa afina, dan seterusnya. Begitu. Tapi kalau Allahumma hdini ya tetap iman, diaminkan sajalah, enggak apa-apa begitu. Barangkali lagi khilaf imamnya ya. Iya. Sah. Begitu. Maka ada yang nyindir. Apaan pakai kunut? Bagaimana doanya? Allahumma hdini fi man hadait. Apa artinya? Enggak tahu. Tuh artinya begini. Allahumma hdini fi man hadait. Punya bini enggak punya duit. Banyak duit.
Ya Allah, orang nyindir. Kalau nggak seneng kunut ya udahlah, nggak seneng kunut, jangan diplesetkan artinya. Yang pakai kunut bagus nggak? Yang nggak pakai kunut sah sholatnya. Yang nggak bagus, yang nggak sholat. Kan begitu kan? Allahu Akbar. Jangan berantem lah umat Islam ya. Masa berantem? Cuma pakai kunut atau tidak jadi berantem. Jangan. Kita teruskan ya. Udah jam berapa? Belum suruh minum. Iya, minum dulu Pak. Ya Allah. Udah diminum? Belum, minum dulu. Saya juga mau minum. Ya, terima kasih. Ustaz, minum Ustaz. Ya, sambil minum, sambil makan ya. Ngaji jalan terus. Itu adab berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah selesai berdoa, tangan disapukan ke wajah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a ayil mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqi niyatin, rawahul Hakim wa ibnu Adiyyin wal Baihaqi an Aisyah wa huwa haditsun dhaifun. Wa fi lafdhin yuhibbul laha fid du'a ayil muqbila alaihi wal muwadhaba alaihi. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, yuhibbu, senang dia, al mulihina, pada orang yang meminta-minta dengan sangat, fid du'ai, di dalam doa, ayil mulazimina, ialah orang yang melazimkan lahu padanya, bi ikhlasin, dengan ikhlas, wa sidqi niyatin, dan niat yang benar. Jadi Nabi berkata, Allah senang kepada orang yang meminta-minta, yang berdoa dengan sangat. Allah senang kepada orang yang berdoa dengan sangat, dengan sabar, dengan niat yang ikhlas, niat yang baik. Tuh, Allah senang. Kalau doa sekali, besok doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Jangan kapok, doa terus. Begitu. Doa saya belum diijabah oleh Allah. Nggak mau doa lagi. Ya udah, selamanya nggak bakal diijabah. Jangan kapok kalau minta. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Pak Ustadz, tadi kan diterangkan ya. Ada berdoa supaya memanjangkan tangan atau mengangkat tangan, memuji kepada Allah, berselawat pada Nabi. Kalau saya nggak bisa pakai bahasa Arab bagaimana? Ya sudah pakai bahasa apa saja lah. Namanya berdoa. Pakai bahasa kita diterima nggak kira-kira ya? Diterima. Allah mendengar nggak? Mendengar. Iya, mendengar Allah. Begitu. Jadi Allah itu suka, senang kepada orang yang berdoa kepada Allah dengan sangat. Mulihina fid du'a, orang yang benar-benar minta. Ini minta gitu. Apalagi kalau mintanya pada waktu mustajab, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya waktu mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir
jam berapa kira-kira? Jam 2 sampai subuh. Iya, 2 sampai subuh kan? Iya, berdoa di situ. Bangun. Gunakan tuh sepertiga malam yang terakhir untuk tahajud, salat malam, qiyamul lail. Diakhiri dengan berdoa pada Allah. Insya Allah dikabul. Saya bangun malam juga bisa Pak Ustaz. Bagus. Cuma untuk pipis. Ya, bangun malam untuk pipis. Ya pipis sih boleh, tapi terus wudu. Sudah wudu tahajud, salat hajat, salat witir, berdoa pada Allah. Begitu kan? Masya Allah. Itu sepertiga terakhir. Jadi Allah suka al-mulihina fid du'a, orang yang minta dengan sangat di dalam doa. Yang dimaksud mulihin adalah mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqin niyah. Dengan ikhlas. Niatnya dengan ikhlas dan niat yang baik, Wa fil ihya'i, dan tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba sahaya, manusia kita ini. Ini maksud abda, hamba sahaya adalah manusia, ya kita. La yukhti'uhu, tidak salah padanya minad du'ai, dari doa, ihda salasin, salah satu dari 3 perkara. Imma dzambun, ada kalanya dosa, yughfaru lahu, yang dimaafkan baginya. Wa imma khairun, dan ada kalanya kebaikan, yu'ajjalu lahu, yang disegerakan untuknya. Wa imma khairun, dan ada kalanya kebaikan, yudkharu lahu, yang disimpan untuknya. Maksudnya di dalam kitab Ihya diterangkan, sesungguhnya manusia tidak akan luput dari doa dari salah satu 3 perkara. Jadi kalau orang itu berdoa kepada Allah, kemungkinan 3 perkara ini akan diberikan oleh Allah. Kita berdoa, kemungkinan 3 perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perkara itu? Imma dzambun yughfaru, 1. Kemungkinan dengan doa itu dosanya dimaafkan oleh Allah. Tuh. Ya kalau sudah berdoa, kemungkinan pertama dosanya dimaafkan, diampunkan. Kan kita berdoa kan, Allahumma fir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Begitu kan? Itu minta ampun untuk kita sendiri, untuk kedua orang tua, tuh. Diampun. Jadi ada kalanya diampunkan dosanya. Coba punya dosa enggak? Ya Allah, punya dosa. Dosanya banyak. Orang yang berdoa insya Allah itu ada kalanya yang pertama dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu, dan ada kalanya dia diberikan kebaikan, doanya dikabul ketika ada di dunia. Itu yang dimaksud khairun yu'ajjalu fiha. Kebaikan yang disegerakan. Minta apa tadi? Minta rezeki yang halal, yang berkah untuk berangkat ibadah haji itu. Untuk bekal ibadah haji. Datang orang benar. Ente ingin ke haji? Iya. Nih ada hadiah untuk ke haji. Bisa juga begitu. Bisa juga. Loh, ada orang ingin sekali ke haji, selalu berdoa, tapi duit nggak ada. Ya cuma bisanya berdoa gimana. Tapi ingin ke haji luar biasa. Pitih dado. Apa pitih dado? Kepeng. Iya ndak guru kepeng kok. Orang barat tuh yang ngomong, bukan orang Indonesia. Akhirnya satu saat benar, Assalamualaikum, ada tamu. Waalaikumsalam. Ayo masuk bang, masuk. Udah masuk, suruh duduk. Sudah suruh duduk, ngobrol ngalor ngidul.
Akhirnya sampailah ke mahalus syahid, ke pokok bahasan yang akan dibicarakan oleh tamu. Tamu ngomong, "Bang, ya, doain." "Iya, ada apa?" "Insya Allah saya mau ke haji." "Alhamdulillah, saya ikut senang. Cuma saya bingung." "Kenapa bingung?" "Ya abang kan tahu, saya orang goblok. Orang nggak tahu hukum, nggak tahu, ya pokoknya bodoh lah tentang agama. Cuma duit ada gitu. Nanti kalau saya ke haji, abang bisa membimbing saya enggak?" "Soal membimbing, insya Allah saya bimbing. Cuma bagaimana bimbingnya? Saya di Indonesia, kamu di Arab Saudi sana, bagaimana membimbingnya? Kan sudah ada pembimbing tuh. Kurang mantep kalau nggak dibimbing sama kawan sendiri kan?" Katanya begitu. "Abang benar mau membimbing?" "Subhanallah, saya mau membimbing kalau sama-sama di Mekah sana. Tapi kalau saya di Indonesia, kamu di sana, bagaimana membimbing saya?" "Begini bang, asal abang mau membimbing saya, ongkos naik haji ONH saya bayarin." Begitu. Yang benar kalau ngomong, masa saya nggak benar? "Benar bang, benar saya bayarin." Begitu. Akhirnya benar, dibayarin, berangkat tuh orang. Ini itu doanya. Khairun yu'ajjalu fih, yu'ajjalu lahu tuh. Kebaikan yang disegerakan. Begitu tuh. Jadi orang berdoa ada kalanya dimaafkan dosanya oleh Allah, dan ada kalanya apa yang diminta dikabul sekarang. Begitu. Itu yang kedua. Ya Allah, berangkat haji itu orang. Ingin ke haji enggak? Ingin ke haji enggak? Mudah-mudahan tahun depan bisa ke haji ya. Iya, walaupun antri berapa tahun katanya? 20 tahun. Subhanallah, 20 tahun. Mudah-mudahan bisa ke haji ya Allah. Itu yang kedua. Wa imma khairun yudakharu lahu, dan ada kalanya kebaikan itu disimpan untuknya, untuk yang berdoa. Kebaikan yang disimpan maksudnya apa? Pahalanya sudah menanti-nanti di sorga. Jadi orang berdoa tuh, sekarang di dunia belum dikabul oleh Allah, jangan putus asa, nanti di akhirat dapat pahala yang luar biasa. Begitu. Cuma kalau disimpan di akhirat, di sorga memang sekarang belum lihat gitu ya. Apa benar atau enggak gitu kata kadang-kadang. Jangan ragu, pasti pahala ada, Allahu Akbar. Gitu. Di surga itu. Jadi itulah salah satu dari 3 perkara insya Allah diberikan kepada orang yang berdoa. Saya ulangi biar mantap kita. 1, ada kalanya orang berdoa dimaafkan dosa. 1. Kedua, ada kalanya kebaikan diberikan kepada orang itu seketika di dunia ini, disegerakan, berarti dikabul di dunia ini. Yang ketiga, ada kalanya kebaikan itu disimpan untuk di surga nanti. Itu yang namanya pahala. Begitu kan? Iya, jangan putus asa tentang doa ya. Putus asa enggak? Jangan putus asa. Itu tentang doa. Waqala Abu Dzarrin, dan telah berkata Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu, yakfi minad du'ai ma'al birri ma yakfi ta'amu minal milhi indaha. Yakfi cukup, kata Imam Abu Dzar, minad du'a dari doa, ma'al birri beserta kebaikan-kebaikan, ma yakfi ta'am apa-apa yang cukup bagi makanan, minal milhi dari garam, indaha telah selesai. Cukuplah doa dari doa dalam kebaikan itu seperti cukupnya makanan dari garam. Maksudnya bagaimana? Kita makan, Pak Dedi itu ngajak saya, Ustaz makan yo basomo di rumah Den, bisa nggak? Paham nggak? Pak Dedi ngomong, Pak Ustadz makan di rumah saya yuk. Ayo, kapan? Pulang haji? Siap. Saya datang sana. Randang lai. Iku lai sadonyo.
Hah? Yo, saya makan rendang. Nggak ada garam, rasa garamnya enak nggak? Nggak enak, nggak ada rasa garamnya, jadi nggak enak. Nggak ada rasa garamnya, nggak enak. Ada masakan soto Betawi, diajak Haji Hipni itu. Ustaz, datang ke rumah ya, saya bikin soto Betawi. Oh boleh, makan bareng ya? Iya. Begitu saya makan, nggak ada rasa garamnya, enak nggak kira-kira? Nggak enak. Tuh, jadi makanan apapun harus ada rasa garam, betul. Kebaikan juga begitu. Sholat kebaikan, tadarus kebaikan, ngaji semacam ini kebaikan. Kalau tidak ada doanya, seperti makanan tidak ada garam, enak nggak? Iya, tawar. Maka bagus sekali setiap sudah mengaji kita ditutup dengan berdoa. Bagus. Bukan selesai doa, selesai ngaji ini langsung assalamualaikum, bubar masing-masing. Nggak begitu. Tapi ditutup dengan doa. Sudah sholat ada doanya. Loh, saya lagi keburu-buru nih bagaimana? Ya doa yang pendek sajalah. Begitu salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa juga kan? Iya, orang lagi terburu-buru berangkat. Itu namanya terburu-buru. Tapi ada istilah yang bagus kata Pak Sudar, terburu-buru terbirit-birit, ada guru kawinin murid. Iya. Iya tuh. Jadi kalau terburu-buru ya bacalah doa yang pendek gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, enggak baca doa sama sekali, jangan sampai. Tapi bacalah doa Allahu Akbar. Itu doa ya. Innalillahi. Rubuh tuh. Punya siapa itu? Kita teruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama bin nasbi khabaru laisa. Khabari laisa 'ala Allah ta'ala minad du'a li dilalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iftiqari ila rabbih wadh-dhulli wal ingisari. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i an Abi Hurairah wa asaniduhu sahihah. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tidak ada sesuatu akroma yang lebih mulia, alallahi, bagi Allah atau di sisi Allah, indallahi, alallahi indallah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minad du'ai, dari doa. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Berarti doa itu di sisi Allah adalah ungkapan, adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Doa. Kenapa? Lidilalatihi ala tirafin da'i. Karena menunjukkan pengakuan orang yang berdoa. Pengakuan orang yang berdoa bil ajzi, dengan lemah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah menunjukkan kita lemah, itu bagus. Coba kalau nggak mau doa, kan menunjukkan kita sombong tuh, nggak bagus. Orang kok nggak mau doa, sudah salam sholat berangkat aja, kita aja tahu, oh sombong banget tuh. Sudah sholat nggak mau doa, oh iya hartanya banyak titipan dari Allah. Kalau lagi dicabut oleh Allah bisa mempertahankan? Tidak, begitu kan? Jadi doa itu paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Menunjukkan orang berdoa itu punya pengakuan saya lemah, saya lemah, saya lemah. Maka kita harus punya rasa saya lemah, nggak bisa apa-apa. Bisa apa kita? Nggak bisa. Lidilalatihi ala tirafid da'i bil azmi wal iftiqari ila rabbih, dan berhajat, iftiqar kepada Tuhannya. Jadi orang berdoa itu menunjukkan perlu pada Tuhannya.
Coba kalau ada orang, saya minta ke Ustaz Didin, bagi dong ini. Sekali belum dikasih. Saya minta lagi, belum dikasih. Saya minta lagi. Tuh, udah 3 kali. Ustaz Didin kan tahu, oh ini orang perlu sekali dengan permintaannya itu. Kasih. Begitu. Kita perlu pada Allah? Perlu kan? Perlu. Nah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Iya, mintalah kepada Allah. Wadzulli wal inkisar, dan pengakuan orang yang berdoa tentang kehinaan. Hina, saya hina, nggak ada apa-apanya. Manusia hina. Enggak, dia mobilnya hebat, Jaguarnya punya. Jaguar. Iya, mobil Jaguar itu ada kan? Harganya MMM. Wah, saya nggak bisa nyebut tuh berapa tuh. Iya. Jaguarnya punya, Portugalnya punya. Portugal. Apa? Fortunernya punya. Pajero-nya punya, ininya segala punya. Tokonya sekian, berderet. Hebat. Kalau lagi habis bagaimana? Kalau lagi dicabut oleh Allah bagaimana? Habis. Tegaduh naon-naon. Apa? Ya, apa-apa. Nggak punya apa-apa. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Begitu. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah sekali lagi. Wa fil Ihya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'ala. Wa afdalul ibadati intizarul faraj. Dan tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala, mintalah kamu kepada Allah min fadlihi, dari anugerahnya. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, cinta dia, ayus'ala, kalau diminta dia. Jadi Allah cinta kalau diminta. Kalau minta kepada Allah, Allah senang pada kita. Wa afdalul ibadati, dan ibadah yang paling utama intizarul faraj, yaitu menunggu kelapangan. Sekarang nggak punya duit kan? Misal kalau jamaah sih banyak banget duitnya. Iya, misal sekarang nggak punya duit. Lapangnya duit kapan? Ya nanti kalau diberi oleh Allah. Nah, sekarang berdoa. Ini waktu yang paling utama ini. Waktu yang paling utama. Ya Allah, waktu yang paling utama sekarang. Berdoalah pada Allah, begitu ya. Doa. Sambil berdoa, ada surah yang perlu dibaca. Surah Waqiah misalnya, itu. Orang yang mendawamkan membaca surah Waqiah terhindar dari kefakiran. Ini Nabi yang mengatakan. Juz berapa ya? Juz 27. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa, dan seterusnya. Ya. Itu surah Waqiah dibaca. Sekali lagi Rasul mengatakan, siapa yang melazimkan membaca surah Waqiah terbebaskan dari kefakiran. Bebas dari fakir, insya Allah cukuplah. Walaupun gak jadi orang kaya, tapi cukup. Untuk dimakan ada, untuk biaya sekolah anaknya ada, begitu kan? Iya. Untuk ngisi kotak pengajian ada, begitu? Iya. Nah itu, untuk beli mobil ada katanya. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah punya mobil, tolong jangan lupa Pak Ustadznya diantar ke sana sini. Udah punya mobil nggak nganter, ya. Diantar ustadznya. Giliran siapa pengajian Ustaz Didin, Ahmad Haiti, saya jemput, gitu. Ini pura-pura nggak tahu, nggak mau tanya pada Ustaz Didin. Ditanya Ustaz Didin, giliran siapa? Ahmad Haiti, rumahnya mana? Itulah deket Tanah Abang. Saya jemput jam 5 berangkat, gitu. Nah, gitu. Insya Allah setelah ditembak begini. Kalau nggak ada tembakan nggak mau jawab, ya Allah sudah. Begitu. Insya Allah dikabul begitu kan. Jadi setelah baca surah Waqiah itu, ini dibaca doanya Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid.
Ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalikal haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman. Dibaca. Begitu. Dan lagi kunci untuk kemurahan rezeki, kita senang ngasih pada orang. Kalau kita senang ngasih pada orang, dari sana nggak tahu datangnya dari mana, ada yang ngasih pada kita. Begitu. Ibarat air begini, Pak. Kita punya saluran air. Taruhlah pakai apa namanya itu? Keran. Kalau keran ini dibuka, kan dari sana ngalir terus kan? Iya. Ngalir terus dari sana. Tapi kalau keran ini ditutup, dari sana ngalir nggak? Nggak ngalir. Mampet. Kita punya rizki. Rizki itu kan ibarat air yang ada di keran. Saya kasih anak yatim. Tuh, dibuka berarti kerannya. Saya ngasih orang yang tidak mampu. Saya ngasih maaf. Ya pengajian misalnya itu. Itu berarti ngalir tuh rizki. Sebab ini ngalir dari sana jalan. Tuh jalan. Nih dikasih. Datang dari sini ngasih. Datang lagi ngasih. Begitu. Gitu ya. Tapi kalau kita begini bagaimana kira-kira? Tutup kerannya kan? Tutup kerannya. Dari sana ngalir nggak? Nggak ngalir sebab ditutup kerannya. Masya Allah. Nah ngasih anak yatim. Nah itu dia ada embel-embel tuh. Saya ngasih anak yatim kata Pak Sudar tuh. Karena apa? Ibunya masih muda. Ya Allah. Mengharap ibunya berarti ya. Ya Allah. Bisa aja Pak Sudar. Masya Allah. Jam berapa? Bagaimana? Udah? Oh ya. Sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kita teruskan waktu yang akan datang. Oh ya. Para jemaah memasuki segmen tanya jawab. Ayat nanya. Tadi katakan beberapa kiai teruslah berdoa karena doa itu adalah ibadah dan doa kita yang belum terkabul, insya Allah menjadi pahala yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Untuk lengkapnya silakan yang ingin bertanya. Ada Pak Haji Dedi dari Citurul Balat, Sohibul Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya hormati, kita setiap hari berdoa dijauhkan dari sisa neraka dan masuk ke dalam surga berkiai. Saya nanyakan tinggal Nabi Allah Adam SAW dikeluarkan dari surga karena satu dosa kesalahan, yaitu makan buah kurma. Sedangkan kalau kita manusia banyak dosa, ingin berharap masuk surga, gimana doa kita ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Haji Dedi, Sohibul Bait, pengurus masjid Nurul Falah. Kita berdoa, kita banyak salah, gitu kan? Kalau dihubungkan dengan Nabi Adam di surga punya salah, langsung dipindah ke dunia. Jangan diusir ya. Kasihan banget diusir, dipindah ke dunia. Kira-kira bagaimana kita? Dosa kita kalau kita sudah berdoa, insya Allah terampunkan. Kalau sudah terampunkan, walaupun kita sekarang ada di dunia, insya Allah kita bisa masuk ke surga. Iya, ke surga. Dan masuk ke surganya itu tidak sendiri-sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takwa kepada Allah digiring, dihalo, disuruh masuk surga zumara, berbondong-bondong. Insya Allah nanti kita masuk surga berbondong-bondong. Iya, berbondong-bondong, nggak sendirian berbondong-bondong. Paling depan ini berbaris ya, jamaah Ihsan Nur ya, baris. Paling depan ada komandannya. Komandannya siapa? Ustadz Didin. Amin gitu ya. Komandannya Ustadz Didin. Di sana
Akhirnya di stop Ustadz Didin sama malaikat. Ente komandan, betul. Jamaah apa? Ihsan Nur. Mau kemana? Sorga. Mana karcisnya? Tuh. Malaikat keras suaranya. Ustadz Didin pinter jawabnya. Karcis ada di komandan yang depan tuh. Oh itu ada di sana? Iya ada. Malaikat lari ke sana. Sampai di komandan di depan, tanya lagi, ente komandan? Betul. Mimpin ini ke belakang sana semuanya? Iya. Karcisnya mana? Karcisnya ada di komandan yang depan. Akhirnya lari lagi malaikat ke komandan yang depan. Lari sampai komandan paling depan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat ngadeg-deg. Tahu ngadeg-deg? Apa ngadeg-deg? Gemeter lihat komandannya Nabi Muhammad. Oh, nggak tahu, nggak tanya lagi saya, nggak tanya lagi. Pasti masuk surga. Ini soalnya anak buah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi insya Allah dimaafkan dosanya Pak Haji. Iya, ya. Waalaikumsalam. Dari Cengkareng. Waalaikumsalam. Saya datang ke masjid. Itu berdoa begini, tangannya begini, tangannya begini. Ya begini, apa yang mungkin yang paling Iya. Memang tadi diterangkannya cuma memanjangkan tangan gitu kan. Tapi sebaiknya cukuplah sebegini. Walaupun begini juga boleh, nggak ada halangan. Cuma begini udah cukup, begitu ya. Iya, begini aja. Takutnya apa? Maaf, 1000 maaf. Begini bau jengkol. Wah, bagaimana bau jengkol? Iya, udah cukup begini aja. Begini ya. Iya. Ente kalau doa bagaimana? Oh iya. Berarti yang ditanyakan itu bukan orang lain, ente sendiri. Ya cukup begini aja sudah. Cukup. Ya. Mau dipisah tangan kanan kiri silahkan. Mau di apa namanya? Ditempelkan juga silahkan. Asal jangan begini, masa minta begini. Begitu. Iya. Iya, terima kasih. Ya, silakan yang masih tanya. Iya. Kita carikan dari Pak Komir, kamu tak pindah di sana. Kayaknya Pak sambil balik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada imam baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kita sebagai makmum mengaminkan atau tidak begitu? Ya, mengaminkan saja. Ya, jawabannya mengaminkan saja. Itu doa. Walaupun inni kuntu minadz-dzalimin. Ini seperti tadi Pak Haji tanyakan. Iya, tetap kita aminkan saja, nggak apa-apa. Sama dengan itu tadi doa kunut, imamnya Allahumma hdini fiman hadayat, tetaplah aminkan saja begitu ya. Ya mudah-mudahan jadi sumrambah kata orang Jawa. Sumrambah itu apa? Merata. Merata. Iya, jadi merata. Jadi aminkan saja ya, aminkan saja. Insya Allah nggak mubadzir begitu. Iya, iya. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Iya. Silakan dari Alifas. Dari Arif Rahman. Itu kata masalahnya. Yang terbaik doa ini banyak yang berdoa di akal. Apakah yang dibilang itu maksud doa yang tercapai atau artinya yang tercapai? Kurang paham. Pak, coba diulang. Doa banyak kita hafal. Ya. Banyak kita hafal. Ya. Tapi kita mau juga nggak ngerti kalau doa itu apa. Ya kan? Iya. Iya. Ya, jawabannya tapi kita ngerti apakah yang terbaik yang mana doa itu apakah harus itu bahasa yang paham atau dengan bahasa Arab? Ya bagus. Sudah. Iya. Doa mau pakai bahasa Arab monggo, maka mau pakai bahasa daerah silakan. Yang terbaik yang mana? Insya Allah yang terbaik yang khusyuk dan ikhlas.
niatnya baik, insya Allah itu yang baik. Doa dengan bahasa Arab, walaupun kita tidak tahu artinya nggak tahu, tapi saya yakin orang yang berdoa pasti minta kebaikan, gitu kan? Yang penting ikhlas, niat yang baik, insya Allah itu juga terbaik, begitu. Jadi tidak harus pakai bahasa kita, misalnya, wahai Allah, wahai Gusti Allah, kula nyuwun bojo ingkang ayu banget, ingkang disebut kabeh, orang perlu. Orang perlu gitu. Ya insya Allah semua orang yang berdoa tujuannya baik, permintaannya baik, begitu ya. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya, bagus banget. Iya. Ada doa tulak balak kan? Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal dhangi was saqami wal maradi ma la yakshifu ghairuk. Boleh begini, ini dibalik, atau boleh begini tapi diangkat lebih tinggi dari semula. Silakan mau pakai mana. Begini nggak dosa, insya Allah bagus. Kalau mau begini aja boleh, cuma sebaiknya diangkat dari awal. Kalau tadinya lebih waktu doa yang pertama begini, di sini tangan kita. Terus doa tolak bala Allahumma kshif ana, tuh diangkat. Jadi dua-duanya boleh. Enggak. Iya. Boleh. Ya, sampai di sini dulu ya. Insya Allah ketemu lagi nanti, giliran akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke majelis ini, apalagi di masjid ini, mendapat atau wasilah sebagai pengampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa, Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftali. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.